Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, belajar, berjuang, bertakwa. Kami dari pimpinan ranting Ibnu IPPNU Banyurip Ageng dengan channel Hehehe Media akan berbincang-bincang dengan Ibu Nyai Hajah Sohma Wifda Mazia yang akan dimoderatori oleh Rekanita Amalia Afifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan ranting Ibnu IPPNU Banyurip Ageng. Di sini kami akan berbincang-bincang dengan tokoh muslimat NU Banyurip Ageng, yaitu Ibu Hajah Sohma Wifda Mazia. Beliau merupakan pendiri sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Putri Al-Khaliliyah Banyurip Ageng. Beliau juga ketua pimpinan ranting muslimat Banyurip Ageng. Di sini kami mengangkat tema tentang Kartini milenial, karena di era sekarang perempuan tidak hanya pandai dalam masak, maca, dan juga manak, namun perempuan juga harus cerdas, cerdik, dan juga sukses. Untuk mengenal lebih dekat dengan narasumber kita hari ini, kami akan membacakan sedikit biografi dari beliau. Nah, di sini kami akan membacakan biografi beliau. Beliau dengan nama Ibu Nyai Hajah Sohma Wifda Mazia. Beliau lahir di Pekalongan, tepatnya pada tanggal 29 September 1978. Alamat Banyurip Ageng, Gang 4, RT 6, RW 4. Beliau juga berkecimpung di dalam organisasi sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muslimat NU Banyurip Ageng selama 2 periode. Beliau termasuk dari pengurus dakwah pimpinan anak cabang Muslimat NU Pekalongan Selatan. Beliau juga berkecimpung di bidang Litbang pimpinan cabang Muslimat NU Kota Pekalongan. Beliau termasuk dari salah satu pengurus Lajnah Muslimah Watonah Syubiah Kota Pekalongan. Selain beliau aktif di dalam organisasi, beliau juga termasuk seorang da'iyah Kota Pekalongan dan sekitarnya, Kepala Madrasah Diniyah Ar-Rahmah, tutor kajian Kitab Turos di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dan juga pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Khaliliyah Banyurip Ageng. Setelah tadi kita mendengar biografi singkat dari beliau, dari saya maupun teman-teman di rumah mungkin penasaran bagaimana pengalaman dari Ibu dalam organisasi, kemudian tantangan dan hambatan apa saja yang Ibu hadapi dalam organisasi itu sendiri. Perjalanan pengalaman saya dalam organisasi, dulu masuk di muslimat itu sekitar usia 30. Kalau menurut ADART usia 30 itu masuk fatayat. Cuman tidak tahu apa karena saya kelihatan tua, hingga akhirnya saya kok masuk muslimat. Pada saat itu saya masih wakil sekretaris. Kemudian periode berikutnya saya diamanati menjadi ketua muslimat NU Ranting Banyurip Ageng. Pada saat itu bagi saya sangat berat, hingga rasanya menjadi beban. Tetapi bahwasanya ketika kita terjun dalam organisasi, jangan pernah itu dijadikan beban, tapi kita niatkan untuk khidmat di NU, kita niat ibadah kepada Allah. Kalau kita niatnya ibadah, insya Allah semuanya akan menjadi enak. Tantangan apapun, sesusah apapun dalam berorganisasi, kalau kita sudah li'i'la'i kalimatillah, insya Allah semuanya akan lancar. Yang terpenting adalah di dalam organisasi itu seperti pohon, antara akar, batang, daun, dan bunga serta buahnya ini harus sinergi. Maka ketika dalam organisasi ada yang menjadi akar, ada yang menjadi batang, hingga menjadi bunga atau dia buahnya saling bekerja sama, maka dalam organisasi itu akan maju. Jangan pernah di dalam organisasi kita
kita menyalahkan satu sama lain, tetapi apa? Ayo kita bareng-bareng menghidupkan organisasi, khususnya organisasi NU. Kita berpegang teguh dengan dawuhnya Mbah Hasyim, sapa wonge sing gelem ngurusi NU tak dongake muga-muga anak turune husnul khatimah. Maka ketika kita sudah berprinsip berpegang pada dawuh beliau, insya Allah keikhlasan kita akan mengalir. Jangan pernah kita beranggapan apa yang bisa kita dapat dari NU, tapi apa yang bisa kita berikan untuk Nahdlatul Ulama. Nah, kami juga penasaran Ibu, bagaimana perjalanan awal mula Ibu mendirikan Pondok Pesantren Al-Khaliliyah, sedangkan Ibu sendiri sibuk dalam berorganisasi dan juga menjadi seorang dai. Kemudian dari background Ibu sendiri merupakan seorang single parent yang harus merawat anaknya seorang diri. Kemudian bagaimana caranya Ibu memanage waktu agar semuanya itu berjalan secara beriringan? Awal mula saya mendirikan pondok pesantren, bermula-mula Ibu mendirikan majelis taklim pada saat itu tahun 2013. Setelah meninggalnya suami saya, pertama santri itu hanya 2 orang. Padahal saat itu masih repot sekali mengurus anak-anak. Kadang ketika masih salam, anak langsung panggil. Begitu mau ngaji bismillahirrahmanirrahim dipanggil lagi. Tapi untung alhamdulillah yang ngaji pada sabar. Dan alhamdulillah hingga sekarang di majelis taklim saya itu anaknya sudah sampai 50-an. Hingga akhirnya 2 tahun kemarin saya dianjurkan oleh Kemenak untuk mendirikan pondok pesantren, tapi saya belum berani karena melihat diri saya seorang perempuan sendiri lagi tidak mungkin untuk bisa mendirikan pondok pesantren. Pada waktu saya sawan ke Maulana Habib Lutfi, beliau ngendiko piye pondokmu, karena dulu pada waktu Pak Kiai sebelum meninggal beliau mau mendirikan pondok pesantren, tapi kedahuluan Allah mengambil dan akhirnya saya belum berani untuk meneruskan cita-cita beliau. Saat Maulana Habib Lutfi dawuh ngeten, akhirnya hati saya bergerak bismillahirrahmanirrahim untuk mendirikan pondok pesantren. Ini usianya masih baru seumur jagung, baru 1 tahun. Itulah perjalanan singkat awal mula berdirinya pondok pesantren Al-Khaliliyah. Cara saya mengatur waktu dengan aktivitas yang begitu amat padat, sebisa mungkin waktu yang kosong saya gunakan untuk mengurus anak-anak di pondok pesantren. Dan tidak lupa berdoa meminta kepada Allah agar selalu dimudahkan, diberi kesehatan dalam menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada saya. Semata-mata ini semua adalah titipan, bukan karena kelebihan saya, tapi ini adalah fadlun minallah. Kita harus bersyukur dan selalu optimis, selalu berpikiran positif untuk menghadapi setiap langkah-langkah hidup kita. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, itulah awal mula perjalanan beliau dalam berorganisasi dan juga awal mula beliau dalam mendirikan Pondok Pesantren Al-Khaliliyah. Lalu pesan Ibu untuk memotivasi generasi muda seperti kami itu bagaimana? Seorang pemuda maupun pemudi, khususnya ini khusus putri-putri, jangan pernah merasa sudah cukup ke kita bisa masak, maca dan mana.
Tetapi seorang perempuan itu harus cerdas, cerdik, dan pandai. Karena apa? Perempuan itu adalah ladang. Nisa'ukum harisul lakum. Ketika ladang itu baik, benih apapun maka yang lahir nanti akan baik. Tapi ketika ladangnya gersang, sebaik benih apapun maka tidak akan bisa tumbuh. Intinya seorang perempuan yang akan mencetak generasi muda yang cerdas, yang cerdik, yang bisa memimpin bangsa ini, itu akan lahir dari seorang perempuan. Maka seorang perempuan harus berprinsip, harus cerdik, cerdas, dan pandai untuk menjadi sukses sa'adah fid dunya wal akhirah. Nah, itulah pesan beliau untuk generasi muda seperti kami. Jadi perempuan itu harus cerdas, cerdik, dan juga pandai. Perempuan tidak hanya berpatok pada masak, macak, dan juga manak. Karena perempuan adalah ladang untuk melahirkan generasi yang lebih berkualitas. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah akhir dari perbincangan kami bersama Ibu Nyai Hajah Suhma Mifdah Mazia. Saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.